Halo guys, kembali lagi dengan saya Samuel di my YouTube channel. 1 bulan yang lalu saya sama sekali belum mengupload video apapun, dan hari ini saya berkeinginan untuk mengupload video ini dengan sebuah sharing firman Tuhan yang tentunya sangat bermanfaat untuk kehidupan pelayanan Anda maupun kehidupan bermasyarakat Anda dimanapun Anda berada. Kiranya ini bermanfaat dan bisa memberkati Anda, dan saya percaya firman Tuhan pasti memberkati kita semua, yang khusus yang percaya saja. Yang tidak percaya pasti tidak akan bermanfaat, seperti itu. Nah, bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan atau akan saya sharingkan saat ini dari yang sudah saya pelajari itu dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-31 dan pasal 2 ayat 1 sampai 5, itu sambungannya. Di perikop ini Lembaga Alkitab memberikan perikop bahwa hikmat manusia dan hikmat Allah. Lalu kemudian perikop sebelumnya berbicara tentang perpecahan di dalam jemaat. Ini jemaat di Korintus tentunya. Lalu yang menulis ini adalah Rasul Paulus. Apa yang Rasul Paulus sampaikan di sana? Di dalam perpecahan jemaat ini sebelumnya kita harus lihat dulu bahwa mereka membuat gap antara Paulus dan Apolos ataupun dengan rasul-rasul lainnya. Tapi di dalam ini Paulus hanya bicara antara dia dengan Apolos, seperti itu. Ada yang menyatakan bahwa kami golongan Paulus dan yang lain adalah golongan Apolos. Dasarnya apa? Ya karena kami yang dilayani oleh Paulus dan mereka yang dilayani oleh Apolos. Paulus layani pemberitaan Injil, Apolos juga membaptis dan sebagainya. Tapi Paulus tegaskan kepada mereka bahwa sama sekali tujuan kedatangan Paulus hanyalah untuk memberitakan Injil. Walaupun ada beberapa orang yang memang juga dibaptis oleh Paulus, tapi yang ditegaskan adalah Paulus tidak pernah membaptis orang di dalam nama Paulus sendiri atau di dalam nama Apolos, tetapi dia membaptis orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang perlu ditegaskan. Jadi kita semua diikat di dalam nama itu, disatukan di dalam nama itu. Oleh sebab itu nama itu tidak memecah-mecahkan kita. Jadi kita jangan membuat perpecahan di antara saudara seiman kita. Karena apa? Karena kita satu di dalam Kristus. Itu yang Paulus mau. Nah, orang-orang seperti ini yang terkadang memang tidak dianugerahi oleh hikmat Allah sehingga membuat perpecahan di dalam jemaat seperti itu. Lalu kemudian masuklah pada perikop hikmat Allah dan hikmat manusia. Lalu Paulus sampaikan bahwa seringkali memang ketika mereka menyampaikan Injil, orang yang datang dengan menggunakan hikmat manusia itu terlampau merasa diri adalah orang yang paling hebat, yang paling tahu. Makanya Paulus katakan itu akan menjadi batu sandungan buat orang Yahudi maupun juga orang Yunani. Karena mereka menganggap bahwa orang Yahudi menganggap bahwa tidak ada Tuhan lain selain Allah Yahweh itu. Lalu orang Yunani menganggap bahwa itu sesuatu yang tidak masuk akal. Gitu. Hikmat mereka itu tidak bisa menerima hal itu. Itu sangat tidak mungkin. Nah, ini yang Paulus mau tekankan, bahwa kedatangan Paulus menyampaikan Injil bagi orang-orang yang tidak percaya itu tentu menjadi suatu kebodohan, dan bahkan itu menjadi suatu lelucon bagi mereka menertawakan tentang pemberitaan Injil itu, yaitu bagi mereka ini yang tidak akan diselamatkan atau orang-orang yang memang tidak akan diberikan anugerah keselamatan oleh Tuhan. Mereka lihat pemberitaan Injil hanya sebuah lelucon atau sebuah iseng-iseng atau sebuah hikmat yang bodoh, hikmat yang paling tolol seperti itu. Nah, tapi justru apa yang bodoh dari Allah itu lebih kuat daripada apa yang dianggap pintar oleh manusia. Apa yang lemah daripada Allah itu yang lebih kuat daripada apa yang dianggap kuat oleh manusia. Ini yang Allah mau sampaikan melalui Rasul Paulus. Oleh sebab itu Rasul Paulus tekankan, mereka anggap bahwa pemberitaan Injil ini sebuah kebodohan, itu tidak menjadi masalah gitu bagi Paulus. Sebab apa? Paulus bukan datang dengan hikmat manusianya. Paulus tidak datang dengan kebenaran dirinya, atau Paulus tidak datang dengan kepintaran kehebatannya, tapi murni hanya untuk memberitakan Injil saja, yaitu tentang Kristus yang datang sebagai manusia. Dia adalah pribadi kedua Allah Tritunggal yang setia sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bagi yang percaya akan diselamatkan, bagi yang tidak percaya tidak akan diselamatkan. Sesimpel itu. Tapi mereka tidak akan bisa percaya bahwa Tuhan bisa melakukan hal seperti itu, bahwa Tuhan kok sehina itu. Nah, itu yang tidak diakui dan tidak bisa
dipercayai oleh orang Yahudi maupun oleh orang Yunani. Namun Paulus katakan bahwa kami tidak membujuk, kami tidak merayu siapapun untuk datang kepada Tuhan. Karena apa? Roh Tuhan sendiri yang akan bekerja untuk menyelamatkan mereka yang sudah mendengar dan percaya akan pemberitaan Injil. Jadi kalau kamu tidak percaya, itu berarti roh itu tidak bekerja atas dirimu untuk kamu memperoleh keselamatan itu. Roh bekerja untuk apa? Untuk menginsafkan kamu bahwa kamu adalah orang berdosa. Kamu butuh Kristus untuk kamu diselamatkan. Nah, ini penting. Ini penting sekali. Oleh sebab itu pada setiap kali pemberitaan Injil tentu, dan saya sangat yakin di dalam penafsiran rasul-rasul ini sudah tahu, mereka tidak perlu memaksakan orang untuk harus datang kepada Kristus. Karena toh Kristus sendiri yang akan bekerja untuk menyelamatkan orang-orang tersebut, yaitu orang-orang yang percaya dan betul-betul sungguh-sungguh mau mengikut Kristus. Nah, ini yang sangat penting untuk kita perhatikan. Karena apa? Ini selalu ada di dalam gereja. Ini selalu ada di dalam komunitas-komunitas Kristen kita. Ada orang-orang yang memang mungkin merasa diri paling hebat. Ada orang-orang yang merasa diri paling pintar, yang seringkali mengabaikan Injil. Atau ada orang-orang yang kita melihat bahwa di dalam pelayanan mereka sangat setia. Betul-betul kehidupannya juga baik. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang congkak, yang tidak pernah menyadarkan diri mereka bahwa mereka adalah orang yang berdosa, yang butuh Tuhan setiap waktu. Nah, ini juga ada di dalam gereja. Sehingga apa? Orang-orang ini yang terkadang membuat perpecahan terjadi di dalam gereja. Karena mereka merasa mereka sudah paling pintar, sudah paling tahu. Dan yang kedua, mereka merasa juga bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah hidupnya baik ke gereja dan sebagainya, lalu kemudian hidup bermasyarakatnya juga sudah mencontohi Kristus, tapi mereka ternyata tidak pernah menyadari dengan sungguh di hadapan Tuhan, saya ini butuh Tuhan, saya butuh pengampunan daripada Tuhan, karena setiap waktu saya tidak terlepas daripada yang namanya kesalahan, pelanggaran maupun dosa-dosa yang saya buat. Karena itu saya butuh Tuhan untuk terus mendampingi hidup saya, mengarahkan jalan saya, untuk saya berjalan dalam kebenaran. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Orang-orang inilah yang akan membuat perpecahan itu terjadi. Karena apa? Datang dengan hikmat manusia. Datang dengan kemampuan, kekuatannya. Untuk di hadapan Allah dia katakan bahwa dia bisa setia. Dia bisa melakukan perintah-perintah Tuhan. Tapi ternyata itu semua bukan karena dorongan dari roh Tuhan. Tapi itu semua berdasarkan hanya niat hati, hanya keinginan saja, tanpa ada dorongan daripada roh Tuhan. Itu semua bisa dilakukan. Itulah yang namanya manipulasi atau dispekulasi. Nah, kita tidak perlu hidup dengan cara-cara seperti itu. Kita benar-benar akan hidup bertahan sampai akhir. Itu karena kita sudah diberikan anugerah keselamatan. Jadi orang yang diberikan anugerah keselamatan oleh Tuhan, itu akan dibawa Tuhan menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang terus taat, dan orang-orang yang tidak pernah meninggalkan iman Kristennya. Orang-orang yang tidak akan pernah membuat perpecahan tanpa dasar yang benar berdasarkan Alkitab. Jadi orang-orang ini akan tetap setia, bukan karena dia kuat, bukan karena dia mampu, bukan karena dia mengerti, tetapi seluruh pengertian diberikan oleh Kristus, seluruh kemampuan diberikan oleh Kristus untuk dia datang kepada Kristus, setia sampai mati. Ini sulit untuk kita jumpai. Karena ini adalah 1 di antara 100 atau 1 di antara 1000 atau 10 di antara 1 juta orang. Tidak semua orang bisa demikian. Karena apa? Itu keputusan Kristus. Bukan keputusan masing-masing orang untuk mengikut Kristus. Dia bisa buka hati, buka diri. Tapi kalau Kristus tidak berkeinginan untuk menjamahnya, maka dia tidak akan memperoleh keselamatan. Tetapi bagi dia yang Kristus berkeinginan untuk selamatkan dia, dia akan diselamatkan. Oleh sebab itu, Kristus tidak mati bagi semua orang, tapi bagi orang yang dianugerahkan keselamatan, yaitu mereka yang percaya kepada Kristus. Dia mampu percaya karena roh sudah menyadarkan dia. Jika dia tidak sadar, berarti roh tidak bekerja atas dirinya. Ini yang selalu harus diperhatikan oleh kita, bahwa ketika kita di dalam pelayanan, kita tidak perlu memaksakan siapapun untuk harus ikut Tuhan. Kalau tidak ikut Tuhan, kamu mati. Boleh saja kita sampaikan begitu, tapi tentu itu belum menjadi suatu keputusan bagi orang yang mendengar Injil dari kita. Karena apa? Karena roh Tuhan sendirilah yang akan bekerja, menguasai hatinya, menyadarkan dia, sehingga dia bisa sadar bahwa dia butuh Tuhan. Baru dia bisa diselamatkan. Itu penting.
Ada tetangga kita yang sesama mungkin seiman, tapi ternyata mungkin seimannya hanya sebatas KTP saja. Tetapi dalam kehidupan Kristennya, dia berasa bahwa dia adalah orang yang tidak butuh Tuhan. Atau dia ke gereja saja sebagai rutinitas, sebagai seorang Kristen. Tapi sebenarnya itu tidak menjadi hal yang terlalu penting. Nah, ini seperti orang-orang yang ateisnya, ada ateis praktis dan ada ateis yang bicara soal ateis pikiran seperti itu. Jadi di dalam pikirannya seperti tidak butuh Tuhan, tetapi dalam praktiknya dia seperti orang butuh Tuhan. Atau dia sebenarnya dalam pikirannya dia sangat dekat dengan Tuhan, tapi dalam tindakannya, praktik-praktiknya dia seperti orang tidak perlu Tuhan. Segala sesuatu dia tidak perlu bertanya kepada Tuhan, dia tidak perlu berdoa kepada Tuhan. Nah, itu dalam praktiknya dia berlaku demikian, tapi dalam pikirannya dia tetap berpikir bahwa dia adalah butuh Tuhan. Ini yang sering terjadi. Ada dua pandangan ateis seperti ini. Nah, jangan sampai hikmat kita melebihi hikmat Tuhan, atau hikmat kita membuat sampai Tuhan tidak ingin untuk menyelamatkan kita. Karena apa? Kita perlu untuk menanggalkan seluruh hikmat kita, supaya Tuhan yang akan sendiri bekerja dengan hikmatnya untuk menyadarkan kita, untuk membawa kita datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, bagi teman-teman yang mungkin atau saudara-saudara yang mungkin masih merasa diri bahwa saya merasa masih setia sampai saat ini, hendaknya setia itu karena memang dorongan daripada Roh Tuhan itu sendiri. Saya yang merasa diri bahwa saya masih bisa melakukan kebenaran, hendaknya dorongan itu datang daripada Tuhan sendiri, bukan karena kemampuan kita, atau bukan karena kehebatan kita, atau bukan karena kita cuma bisa berikan waktu, tapi itu kiranya datang daripada Tuhan. Ini yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus. Tidak karena bujukan dan tidak karena rayuan apapun kamu datang kepada Kristus. Bukan karena Indomie, telur, bukan karena beras, segala pemberian lalu membawa kamu datang kepada Kristus. Bukan, tapi oleh karena Kristus sendiri yang bekerja untuk menyelamatkan. Berarti apa? Kita tidak perlu memaksa siapapun. Kita tidak perlu untuk membujuk siapapun. Karena apa? Kita perlu bersyukur dan bermegah di dalam Tuhan bahwa kita sudah diselamatkan. Dan kita ingin orang lain juga ada di dalam keselamatan bersama-sama dengan kita di dalam Kristus. Itu yang kita inginkan. Tapi toh kalau Tuhan tidak mau, kita juga tidak bisa memaksa. Karena di dalam area Kristus bukan area kita. Jadi kita hanya berserah, kiranya Kristus mengasihani mereka dan Kristus mau menyelamatkan mereka. Tapi jika tidak, itu menjadi batu sandungan bagi mereka. Dan sayang sekali, mereka terjatuh dan akhirnya tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Ini yang sangat-sangat menyedihkan. Tapi menjadi perhatian bagi kita bahwa kita perlu sadar bahwa kita ada di golongan orang yang mana. Apakah kita setia ke gereja dan setia dalam pelayanan, kita juga setia di dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi ternyata kita sebenarnya tidak pernah menyadari bahwa kita butuh Tuhan setiap waktu untuk pengampunan dosa-dosa kita. Itu yang perlu kita perhatikan. Kita ada di posisi, atau kita masih tetap setia, tapi kita dalam tindakan sehari-hari kita tidak pernah menunjukkan dampak apapun kepada orang di sekitar kita. Nah, ini yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang membuat perpecahan di antara kita dengan orang-orang lain, atau di dalam kelompok kita dengan kelompok yang lain. Tinggalkan itu. Tanggalkan hikmatmu, tanggalkan pikiranmu yang merasa bahwa kamu adalah hebat. Paulus adalah orang yang hebat, tapi di hadapan Tuhan dia adalah orang yang sangat-sangat tidak berarti apa-apa. Dan dia sangat butuh Tuhan. Itu yang mau Paulus sampaikan dan Paulus terapkan bagi kita yang percaya kepada Kristus. Di hadapan Tuhan, hikmatmu tidak ada apa-apanya. Di hadapan Tuhan, kehebatanmu tidak ada apa-apanya. Sebab apa? Sebab Tuhan mau menyelamatkan orang yang betul-betul menanggalkan itu semua dan datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada mereka. Kiranya ini bermanfaat buat kita semua, dan ini bermanfaat juga buat kita yang melayani terutama, untuk melihat bahwa Injil itu disampaikan tapi tidak dengan paksaan dan tidak dengan bujuk rayu, tapi semua atas dasar dorongan daripada Roh Tuhan yang akan menyelamatkan mereka oleh kehendak Tuhan itu sendiri, bukan karena kehendak kita atau kehendak orang yang mendengar Injil itu. Ini sangat memberkati, kiranya menjadi pegangan buat kita, menjadi pedoman, dan sekaligus betul-betul bisa mengarahkan kehidupan kita dalam pelayanan maupun kehidupan masyarakat kita. See you in the next video. Jika ini bermanfaat, sharekan kepada yang lain. Jika ini bermanfaat, Anda resapi, dan kiranya ini bisa menjadi renungan dan rema buat kehidupan Anda secara pribadi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.